tidak terbarukan adalah jenis energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat diproduksi kembali dalam waktu yang relatif singkat. Ketergantungan kita terhadap energi yang tidak terbarukan, seperti pada bahan bakar minyak, akan memengaruhi banyak sekali aspek dalam hidup kita, mulai dari kenaikan harga bahan baku hingga kelangkaan listrik. Hal ini menuntut kita untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ketahanan energi. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai solusi inovatif permasalahan krisis bahan bakar minyak menggunakan biodiesel berbahan baku minyak jelantah. Pada awal tahun 2023, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia diperkirakan hanya bertahan sekitar 9 hingga 10 tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya tren konsumsi minyak yang lebih besar dari produksi minyak di Indonesia. Misalnya saja, pada sektor transportasi, meliputi dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwa pemilik kendaraan bermotor mencapai 125 juta. Angka ini meningkat 25% dari jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pada tahun 2017 yang semula hanya berjumlah 100 juta. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor ini berdampak pada peningkatan konsumsi BBM. Namun hal ini bertolak belakang dengan produksi minyak bumi yang terus menurun. Ketidaksesuaian jumlah konsumsi dan produksi minyak bumi akan berdampak pada banyak sektor seperti ekonomi, iklim, dan kesehatan. Oleh karena itu, investasi eksplorasi sangat diperlukan. Salah satu solusinya mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan pembuatan biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terbuat dari minyak nabati melalui reaksi yang disebut transesterifikasi. Gugus ester pada trigliserida akan bertukar tempat dengan gugus alkohol pada metanol untuk membentuk biodiesel. Pada saat ini, bahan baku utama produksi biodiesel sebagian besar masih menggunakan minyak sawit. Hal ini menyebabkan masalah baru, yaitu adanya kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan sumber minyak nabati lain yang dapat digunakan. Kriteria pemilihan bahan baku biodiesel yang dapat digunakan meliputi: yang pertama, kadar minyak yang tinggi. Komposisi minyak yang dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel adalah minyak yang mengandung trigliserida. Proses produksi yang murah dan mudah, memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ditetapkan. Proses ini dan hasil penggunaan produk tidak boleh menambah pencemaran lingkungan, serta dalam produksinya tidak boleh mengganggu aspek lain, misalnya aspek pangan. Minyak goreng bekas atau minyak jelantah merupakan salah satu alternatif bahan baku yang dapat digunakan untuk pembuatan biodiesel. Hal ini karena pada minyak jelantah terdapat suatu senyawa kimia yang dinamakan trigliserida. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Traction Energi Asia pada rumah tangga dan unit usaha mikro, kota-kota besar di area Jawa hingga Bali menghasilkan minyak jelantah sebesar 207.170,65 kiloliter per tahun. Sehingga ketersediaan bahan baku terbilang mencukupi untuk dilakukan produksi biodiesel dalam skala besar. Selain itu, karena minyak jelantah termasuk limbah, maka penggunaannya sebagai bahan baku biodiesel akan turut membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Dari beberapa pertimbangan tersebut, maka minyak jelantah sangat potensial untuk dijadikan bahan baku pembuatan biodiesel. Proses pembuatan biodiesel dimulai dengan penentuan kadar free fatty acid atau FFA. Jika kadar FFA lebih dari 2%, proses esterifikasi diperlukan sebelum pembuatan biodiesel. Namun jika FFA kurang dari 2%, proses transesterifikasi dapat langsung dilakukan. Sebanyak 5 gram minyak ditimbang dan dicampur dengan 25 ml etanol 96%. Campuran dipanaskan hingga mendidih, kemudian didinginkan. Selanjutnya, 3 tetes indikator fenolftalin ditambahkan dan campuran dititrasi dengan larutan KOH 0,1 N hingga berubah menjadi merah muda. Titrasi dilakukan secara triplo atau 3 kali pengulangan. Hasil titrasi ke-1, kedua, dan ketiga berurutan yaitu 0,76, 0,65, dan 0,9 ml. Menunjukkan nilai rata-rata KOH yang dibutuhkan sebesar 0,77 ml.
Celcius dengan pengadukan konstan selama 30 menit. Setelah direplaks, campuran didiamkan selama 24 jam untuk memisahkan metil ester dan gliserol. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada suhu 50, 55, dan 60 derajat Celcius terbentuk dua fasa dengan fasa atas berwarna kuning dan fasa bawah berwarna merah bata. Pada suhu 55 derajat Celcius, proses pendiaman biodiesel berlangsung lebih dari 24 jam. Hal ini disebabkan oleh kendala yang dihadapi di laboratorium. Variasi sintesis pada suhu 55 derajat Celcius tidak dapat dijalankan secara bersamaan dengan variasi suhu lainnya karena keterbatasan operasional laboratorium yang akan tutup pada waktu yang dijadwalkan. Meskipun ini mengakibatkan perbedaan waktu pendiaman, seluruh prosedur lainnya tetap dijalankan sesuai dengan protokol penelitian yang telah ditetapkan. Dilakukan pemurnian yang bertujuan untuk memisahkan biodiesel mentah dari campuran gliserol dan sisa reaktan. Langkah pertama adalah melakukan ekstraksi. Biodiesel dari hasil esterifikasi ditempatkan dalam corong pisah dan dicuci dengan aquades yang dipanaskan hingga 50 derajat Celcius. Aquades hangat dimasukkan ke dalam corong pisah dan dikocok untuk memastikan pencampuran sempurna. Proses ini dilakukan hingga 3 kali untuk memastikan bahwa semua sisa gliserol dan katalis terlarut dalam air. Setiap kali pencucian selesai, lapisan air dipisahkan dari lapisan biodiesel. Pada tahap akhir pemurnian, cairan hasil pemisahan dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius untuk menghilangkan sisa air dari pencucian. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa pada suhu 50, 55, dan 60 derajat Celcius, fasa atas yang berwarna kuning secara berurutan memiliki massa 49,0134 gram, 44,5835 gram, dan 49,3582 gram. pH awal biodiesel adalah 9. Untuk mendapatkan pH mendekati netral sesuai dengan ketentuan SNI, dilakukan beberapa kali pemurnian. Pada suhu 50 derajat Celcius, dilakukan 2 kali pemurnian untuk mencapai pH 6. Sedangkan pada suhu 55 derajat Celcius, diperlukan 3 kali pemurnian. Pada suhu 60 derajat Celcius, dilakukan 2 kali pemurnian untuk mendapatkan pH 6. Setelah pemurnian, hasil akhir biodiesel menunjukkan pada suhu 50, 55, 60 derajat Celcius, massa akhir biodiesel secara berurutan adalah 43,9415 gram, 32,32 gram, dan 45,0517 gram dengan warna kuning 11. Kadar rendemen pada masing-masing variasi suhu secara berurutan yaitu 87,87%, 64,63%, dan 90,09%. Karakterisasi biodiesel meliputi pengukuran massa jenis dan kadar FFA. Penentuan massa jenis menggunakan alat yang bernama piknometer. Massa jenis biodiesel pada suhu 50, 55, dan 60 derajat Celcius masing-masing adalah 0,8746 gram per mili, 0,8606 gram per mili, dan 0,8942 gram per mili. Hasil ini sesuai dengan SNI yaitu sekitar 0,85 sampai 0,89 gram per mili. Untuk menghitung kadar FFA, dilakukan proses yang sama seperti di awal dan dilakukan secara triple pada masing-masing variasi suhu sintesis. Kadar FFA biodiesel pada suhu 50, 55, dan 60 derajat Celcius masing-masing adalah 0,49%, 0,31%, dan 0,32%. Hasil kadar FFA ini pun sesuai dengan SNI 7182-2015, di mana kadar FFA pada biodiesel harus kurang dari 0,5%. Dalam penelitian ini, variabel kontrol yaitu waktu tidak terpenuhi secara konsisten pada suhu 55 derajat Celcius, sehingga tidak dapat disimpulkan secara definitif suhu mana yang optimal untuk pembuatan biodiesel. Namun, meskipun demikian, suhu 60 derajat Celcius sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 7182-2015 yang mengindikasikan bahwa suhu ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk produksi biodiesel berkualitas tinggi dari minyak jelantah. Adapun aspek Sustainable Development Goals atau SDGs yang diterapkan pada pembuatan biodiesel dari minyak jelantah ini yaitu yang pertama aspek SDGs 7, energi bersih dan terjangkau. Pembuatan biodiesel dari minyak jelantah menghasilkan energi yang lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Ini berkontribusi pada peningkatan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan. Kedua, ada aspek SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
industri biodiesel bisa menciptakan banyak lapangan kerja dalam berbagai tahap produksinya, seperti pengumpulan minyak jelantah hingga proses produksi biodiesel itu sendiri. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pengembangan dari industri ini juga mampu menyerap 910.000 tenaga kerja, sehingga pembuatan biodiesel dari minyak jelantah dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pekerjaan yang layak. Yaitu aspek SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Penggunaan minyak jelantah yang merupakan limbah sebagai bahan baku pembuatan biodiesel mendukung konsep daur ulang dan pengurangan limbah. Hal ini mendukung pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Mengutip penelitian Traction Energy Asia tahun 2019, dari 28,4 kiloliter minyak jelantah yang dihasilkan di Indonesia berpotensi menjadi biodiesel sebesar 5,7 kiloliter. Potensi ini bisa memenuhi kebutuhan biodiesel nasional hingga 32%. Namun, hanya 3 juta kiloliter minyak jelantah yang berhasil dikumpulkan di Indonesia. Dari angka itu, baru 570.000 kiloliter yang dimanfaatkan sebagai biodiesel. Sebagian besar sisanya, 2,43 juta kiloliter, diproduksi menjadi minyak goreng daur ulang, dan 184.000 kiloliter diekspor. Manajer Riset Traction Energy Asia, Vicky Amerti, mengatakan sudah saatnya pemerintah mengatur persoalan minyak jelantah. Jika tidak diatur, minyak jelantah akan terus didaur ulang dan membahayakan kesehatan warga. Yang keempat ada aspek SDGs 13, penanganan perubahan iklim. Biodiesel dari minyak nabati seperti minyak jelantah memiliki emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Penggunaan biodiesel membantu mengurangi emisi karbon dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Kementerian SDM terus mendukung program mandatori pemanfaatan biodiesel di Indonesia sebagai upaya untuk menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca. Bahkan, program mandatori B30 atau pencampuran 30% biodiesel dengan 70% minyak solar diperkirakan dapat menurunkan emisi hingga 74 juta ton CO2. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan program B30 telah menyumbang 35% dari total bauran energi baru terbarukan tahun 2021 atau 3,9% dari total bauran energi baru terbarukan tahun 2020 sebesar 11,2%. Kesimpulannya, sintesis biodiesel dengan bahan baku minyak jelantah dapat dilakukan melalui reaksi transesterifikasi. Proses dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu persiapan sampel, sintesis, dan karakterisasi. Hal-hal yang harus diperhatikan meliputi jenis katalis, jumlah katalis, waktu pemanasan, dan suhu reaksi. Pada percobaan kali ini, dilakukan suatu variasi suhu. Hasil percobaan menunjukkan bahwa suhu memengaruhi kualitas biodiesel. Peningkatan suhu akan meningkatkan nilai massa jenis biodiesel serta menurunkan kadar persen free fatty acid. Dari data yang ditampilkan, diketahui bahwa semakin tinggi suhu, semakin sesuai pula karakternya dengan standar nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biodiesel dari minyak jelantah dapat digunakan sebagai solusi krisis BBM apabila kondisi dalam sintesisnya disesuaikan.